Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Skandumi Ramadhanti dengan NIM 33200039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari pembahasan ilmu mantik, yaitu pembahasan mengenai qadhiyah. Nah, qadhiyah sendiri memiliki definisi, yaitu suatu pernyataan yang sempurna yang di dalamnya mengandung pernyataan benar atau salah. Suatu khobariyah yang mengandung pernyataan benar atau salah dapat dibuktikan kebenarannya dengan cara menggunakan penelitian atau pembuktian. Misalnya, Rina akan lulus tahun depan. Pernyataan ini disebut qadhiyah karena kelulusan tersebut mungkin terjadi atau mungkin juga tidak terjadi. Qadhiyah itu sendiri memiliki dua macam. Untuk yang pertama ada qadhiyah hamliyah dan yang kedua ada qadhiyah syartiyah. Untuk qadhiyah hamliyah memiliki pengertian yaitu suatu hukum yang menghubungkan suatu mufrad dengan mufrad yang lain. Nah, untuk qadhiyah hamliyah ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada maudhu, yang kedua ada mahmul, dan yang ketiga ada robitah. Dalam bahasa Indonesia, maudhu memiliki arti sebagai subjek, mahmul sebagai predikat, dan robitah sebagai penghubung. Nah, untuk contohnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk qadhiyah hamliyah dapat dilihat contohnya sebagai berikut. Di sini ada kalimat yang berbunyi wanita itu cantik. Wanita di sini merupakan maudhu atau subjek. Cantik di sini merupakan mahmul atau predikat, dan itu merupakan robitah atau kalimat atau kata penghubung. Dari segi mahmul atau predikat, qadhiyah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mujabah atau positif, kalimat positif, dan yang kedua ada salibah atau kalimat negatif. Nah, untuk qadhiyah hamliyah yang pertama, yang mujabah, merupakan qadhiyah yang di dalamnya ditetapkan hukum adanya mahmul untuk maudhu. Nah, contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Cynthia menulis di buku. Nah, pada kalimat ini merupakan qadhiyah yang bersifat mujabah atau positif. Karena di sini mahmulnya bersifat positif. Untuk yang kedua ada salibah atau negatif, yaitu qadhiyah yang di dalamnya ditetapkan hukum tidak adanya mahmul untuk maudhu. Nah, contohnya adalah kalimat tidak seorang pun yang menggunakan baju warna merah. Nah, di sini ada kata tidak sehingga membuat kalimat ini menjadi kalimat salibah atau negatif. Selanjutnya, kalau tadi dari segi mahmul, sekarang pembagian qadhiyah dari segi maudhu atau dari segi subjeknya. Nah, qadhiyah dari segi maudhu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada syakhsiyah atau pribadi. Artinya itu pribadi atau individu tertentu. Nah, di sini contohnya ada kalimat Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Nah, Jakarta di sini merupakan subjek dari individu tertentu sehingga disebut maudhu syakhsiyah. Nah, untuk yang kedua ada maudhu muhmalah. Nah, maudhu muhmalah ini maudhunya tidak terhitung. Contohnya, manusia membutuhkan tempat untuk tinggal. Nah, di sini subjeknya adalah manusia. Nah, manusia ini bersifat tidak dapat terhitung jumlahnya. Nah, untuk maudhu yang untuk qadhiyah dari segi maudhu yang ketiga adalah
Qodiyah kuliah. Di sini maksudnya adalah maudhu yang bersifat umum atau universal. Nah, contohnya semua rumah memiliki atap. Nah, semua rumah di sini memiliki sifat umum sehingga dinamakan maudhu qodiyah bagian kuliah. Nah, untuk yang terakhir ada juz'iyah yang menggunakan kuantitas. Contoh kalimatnya ada sebagian hewan berkaki 4. Nah, sebagian hewan di sini merupakan subjek yang menggunakan kuantitas, yaitu kata sebagian. Jadi kalimat ini berarti tidak semua hewan berkaki 4, tetapi ada sebagian hewan yang berkaki 4. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai contoh-contoh dari qodiyah hamliyah, dan untuk selanjutnya ada penjelasan mengenai qodiyah syartiyah. Nah, sebelum ke contoh-contohnya, kita mengenal dulu qodiyah syartiyah itu apa. Untuk definisi dari qodiyah syartiyah, yaitu suatu qodiyah yang mengandung hukum-hukum untuk menghubungkan suatu qodiyah yang satu dengan suatu qodiyah yang lainnya. Jadi ada dua kalimat yang kita gabungkan. Nah, dua kalimat ini disebut sebagai qodiyah syartiyah. Nah, untuk qodiyah syartiyah ini memiliki dua macam. Yang pertama ada qodiyah syartiyah mutasilah, dan yang kedua ada qodiyah syartiyah munfasilah. Nah, untuk qodiyah syartiyah mutasilah merupakan gabungan dari dua kalimat yang memiliki kaitan antar juznya. Contohnya, kalau hari ini cerah, aku pergi. Nah, dari kalimat qodiyah pertama dan kedua itu memiliki kaitan. Untuk yang kedua ada qodiyah munfasilah. Nah, untuk qodiyah munfasilah itu antara qodiyah yang pertama dengan qodiyah yang kedua itu tidak ada hubungannya. Nah, contohnya, Zaid ada kalanya pergi, ada kalanya dia tidur. Antara qodiyah yang satu membahas mengenai pergi dan yang kedua membahas mengenai tidur. Nah, kedua hal ini tidak ada kaitannya atau tidak ada kaitan dalam juznya, jadi disebut qodiyah munfasilah. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya mengenai qodiyah. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.